hari ini saudara, saya rindu berbagi firman Allah dengan Bapak Ibu. Kita akan membuka Injil Yohanes pasal yang 21 ayat 15 sampai 19. Saya sudah memberikan PPT-nya kalau bisa ditayangkan. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ya saudara. Mari yang punya Alkitab suci, buka Alkitabnya. Yang punya tablet suci, buka tabletnya ya. Orang GPD itu kalau baca Alkitab sambil berdiri, maka mari kita berdiri membaca firman Tuhan. Haleluya. Ya, saya membaca ayat 15, lalu 16 Bapak Ibu Saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini saudara saya akan memberikan sebuah tema, kasih yang memulihkan dan memanggil kembali. Sekali lagi saya bersyukur anugerah Tuhan boleh mempercayakan saya ada tempat ini saudara ya. Kalau saya sedikit boleh bersaksi, 30 tahun kami di Bro bukan masa yang mudah. Ya, mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Pertanyaannya adalah kenapa saya boleh bertahan sampai hari ini? Kenapa Bapak Ibu Gembala senior dari gereja Tuhan Tempat ini boleh bertahan sekian lama? Ya, Pak Jim boleh bertahan sekian lama. Saya percaya semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara tentang kehidupan seorang yang bernama Petrus. Ya, Petrus itu kalau dalam bahasa saya itu Petrus Gatot. Petrus yang gagal total, seorang murid yang gagal. Bagaimana dari seseorang yang gagah berani saudara, lalu dia menyangkal Yesus. Ya. Dan saya percaya saudara, ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, maka ada sebuah rasa bersalah. Sebuah perasaan yang malu. Perasaan yang tidak layak. Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, menyempatkan diri berjumpa dengan para murid, salah satunya adalah Simon Petrus, saudara. Nah, ketika Yesus menjumpai Petrus, maka saya bisa membayangkan apa yang ada dalam diri Petrus. Tentulah sebuah perasaan yang begitu mendalam karena merasa bersalah, ya. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita itu enggak selamanya naik. Ya, ada kalanya saudara saya pun sebagai hamba Tuhan itu merasa di titik yang paling rendah. Bagi saya menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan cita-cita saya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Saya punya nenek saya itu polisi. Lahirnya bapak saya, saudara. Dan bapak saya itu tentara. Ya, tahun 89 sempat saya mau masuk Bintara, saudara. Karena bapak saya ada di Kodim dan di penerimaan, ya Bintara. Di tahun itu yang dicari adalah polisi militer. Yang diutamakan tinggi badannya minimal 175. Saya 184, otomatis paling tidak bisa masuk secara fisik.
Tapi kalau secara keuangan saya nggak tahu masuk atau tidak gitu saudara ya. Nah ketika saya mempersiapkan diri saya untuk surat menyurat saudara, administrasi daripada masuk di Bintara itu, Tuhan panggil saya. Sampai hari ini beberapa teman menganggap saya itu seorang tentara. Dan beberapa teman saya memang beberapa waktu lalu ketemu, ada dinas di Surabaya, ada di Mabes Jakarta saudara. Satu kawan saya masa kecil itu pangkatnya kolonel saudara. Karena lama gak ketemu sama saya, dia kaget saya menjadi seorang pendeta. Lalu kita ketemu saudara, itu jam 10, jam 11 malam. Habis rapat di Mabes saudara ketemu sama saya, langsung dia hormat sama saya. Wih, waktu dia hormat sama saya, ajudannya kaget saudara. Bos saya kolonel, hormat sama siapa ini saudara? Memang saya bukan bintang 1, tapi bintang 7. Haleluya. Pangkat saya PL2, pelayan Tuhan. Ya. Saya nggak pernah punya cita-cita menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kenapa saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Karena Tuhan yang memanggil saya. Bukan pilihan saya, tapi Tuhan memanggil. Maka sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil, saya belajar mau taat. Tetapi ketika saya mengiring Tuhan, Bapak Ibu, bukan berarti nggak ada masalah. Banyak persoalan, saya pernah gagal. Secara pribadi saya pernah gagal. Mendidik anak saudara, saya pernah gagal. Ya, maaf saudara. Mendidik anak saya pernah gagal. 3 anak saya pertama saudara, itu babak belur saudara. Babak belur kenapa? Tiga anak saya pertama babak belur gara-gara pendeng saya ini. Saya waktu kecil saudara, udah terbiasa dengan pendeng. Tahu pendeng ya, sabuk. Ada bapak ibu yang pernah disabuk sama orang tuanya? Nah rupanya itu masuk di otak bawah sadar saya saudara. Ketika ada triggernya, ada pemicunya saudara, apalagi melayani jemaat, banyak yang menando saudara, melampiaskan rasa marah sama siapa? Bukan hanya sama istri saudara, tapi sama anak. Sampai satu saat anak saya yang kedua pernah berkata gini, aku paling suka kalau papa pergi. Anda hanya melihat hamba Tuhan ketika di mimbar seperti seorang malaikat. Tapi nggak tahu bagaimana dia memperlakukan anaknya. Kepada sidang jemaat dia berkata mengasihi, mengasihi, mengasihi. Tapi anak sendiri saudara, babak belur gara-gara apa? Pendeng. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sampai yang kedua pernah bersaksi, saya paling suka kalau papa pergi. Saya nggak lagi dicam. Nah saudara, melewati berbagai macam proses. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan saya gagal. Ya pernah gagal terhadap istri. Saya nggak menjadi seorang imam yang benar. Ya, saya ya puji Tuhan belum pernah menempeleng dengan tangan ya kepada istri saya. Tapi bukan berarti dia nggak tersakiti saudara. Sebenarnya hari ini istri saya Ibu Nani akan ikut saudara. Tapi karena tadi malam ada sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh sangat membuat saya terkejut. Jam 12 malam saya mendoakan jemaat yang katanya sakit jam 12. Lalu saya pulang karena mempersiapkan PPT ini untuk saya revisi saudara. Jam 1 saya dipanggil. Ternyata ibu ini sudah dipanggil menghadap Bapa di surga. Nanti jam 1 pemakamannya saudara ya. Karena orang Jawa nggak perlu lama-lama tinggal di rumah gitu saudara ya. Nanti habis dari sini jam 1 ada ibadah pelepasan jenazah langsung dikebumikan di Paribu saudara. Bukan hanya dengan tamparan tapi dengan perkataan. Ya saya sering melukai. Sebagai seorang gembala saudara bukan berarti saya sempurna. Tidak, banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada kami. Saya belum sempurna dan saya tidak menganggap bahwa kami sempurna. Enggak saudara. Ada begitu banyak luka-luka yang saya berikan kepada siapa? Kepada seluruh sidang jemaat. Ketika di Sulawesi, Tuhan izinkan saya membuka cabang beberapa daerah. Itu di Sulawesi Selatan saudara, Sulawesi Barat. Ya kan, saat sekarang juga saya mentor satu gereja di Malaysia saudara. Orang berkata, bagus pelayanannya. Tapi ketika masuk ke dalam apakah seperti itu?
Saya bersyukur saudara bahwa dalam posisi yang seperti Petrus saudara, ya kan? Sebenarnya ada sebuah kerinduan datang kepada Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah perasaan merasa bersalah. Dari firman yang kita baca pada kesempatan hari ini kita bersyukur saudara, ada sebuah berita yang sangat bagus bahwa Tuhan itu tidak membuang Petrus yang gagal itu. Amin. Kalau Tuhan mau datang menjumpai Petrus yang pernah menyangkalnya saudara, mungkin kegagalan kita itu dalam versi yang berbeda. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah buang kita. Sebagai hamba Tuhan seringkali kita maunya seseorang itu menjadi sempurna. Ya, seseorang kalau mengerjakan sesuatu harus sempurna saudara. Ya kan? Sehingga apa? Ketika mereka mengerjakan ketidaksempurnaan saudara, standarnya adalah standar kita saudara. Kita ya mohon maaf, tanpa sadar kita memaki. Kata-kata kasar, kata-kata keras. Dan tidak jarang banyak pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kecewa. Ya, kamu gak bisa lagi dipakai di gereja, gak berguna, gak bermanfaat. Hari kita belajar dari kehidupan Yesus. Mungkin kita melihat anak kita saudara, itu gagal. Apakah kita membuang anak kita? Mungkin kita melihat pasangan kita belum sempurna. Apakah harus diganti saudara? Tidak mungkin. Ya kan? Apakah ketika melihat pengerja hamba Tuhan sedang jemaat banyak kekurangannya. Lalu kita buang saudara. Hari kita belajar untuk memiliki hatinya Tuhan. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang kita baca. 15-17 ini saudara. Sebuah dialog yang sangat dan syarat makna saudara. Pada kesempatan hari ini saya tidak mencoba untuk mengajak Bapak Ibu. Tentulah Pak James sebagai gembala sidang tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang datang di tempat ini. Udah menyampaikan apa bahasa asli yang dipakai dengan kata mengasihi ini saudara. Tapi saya ingin menekankan kepada dua warna ini saudara. Warna kuning dan warna merah. Saya akan bacakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu saudara, setelah Petrus memberikan sebuah pernyataan, aku mengasihi engkau, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam terjemahan edisi baru, gembalakanlah kawanan anak domba. Gak perlu dipersoalkan saudara ya. Lalu di ayat yang ke-16 kata Yesus pula kepada yang untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, lalu Petrus menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ayat merah Yesus berkata apa? Gembalakanlah dombaku. Lalu selanjutnya saudara, kata Yesus kepada yang untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kembali saudara, gembalakanlah dombaku. Sebuah pertanyaan yang sederhana saudara, yang mengubah kehidupan Petrus. Pertanyaan itu adalah, apakah engkau mengasihi? Saudara, kepada orang yang pernah mengecewakan. Kepada orang yang pernah menyakiti dirinya. Tentulah saudara, menggunakan perkataan ini sepertinya sia-sia. Aku tahu dia pernah melukaiku. Pernah menyangkal diriku. Kenapa Yesus harus bertanya, apakah engkau mengasihi aku saudara? Bisa saja Yesus berkata gini, kenapa engkau gagal? Kenapa kau tinggalkan aku? Selagi aku perlu engkau, seharusnya engkau di sampingku. Kenapa engkau pergi tinggalkan aku? Bahkan kenapa engkau menyangkal diriku? Seharusnya pertanyaan seperti itu saudara. Ternyata sebuah pemulihan bisa terjadi saudara, kalau seseorang itu memperbaharui hatinya. Sebuah pertanyaan yang lahir dari hati, ditujukan kepada hati, itu membawa sebuah dampak yang besar. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, 3 kali Simon Petrus menyangkal Yesus. Tapi 3 kali pula pertanyaan itu datang. Bukan bermaksud untuk mempermalukan Petrus, enggak saudara.
Tapi sebenarnya setiap pertanyaan demi pertanyaan itu menyentuh dan menyembuhkan kedalaman hati Petrus yang sementara terluka itu. Ya, sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar sebuah kata-kata, saudara. Sehingga apa? Pertanyaan itu sungguh-sungguh menyadarkan diri Petrus. Apakah engkau mengasihi engkau, saudara? Dalam bahasa yang mudah dipahami, saya mencoba untuk mencari, saudara. Perkataan Yesus begini, kamu pernah jatuh, kamu pernah gagal, kamu pernah menyangkal aku, tapi sekarang aku mau tahu, apakah hatimu masih mengasihi aku? Ini, saudara. Ya, ini bahasa apakah kamu mengasihi engkau? Jadi aku tahu kamu gagal, pernah menyangkal aku, ya kan? Pernah meninggalkan aku. Aku pengen tahu, kamu masih mengasihi aku atau tidak? Saudara, coba perhatikan saudara, dalam keadaan yang seperti ini saudara, Yesus masih bertanya tentang kedalaman hati daripada Petrus. Ya, artinya Yesus melupakan kegagalan daripada Petrus. Yesus melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Yang ingin tahu adalah sebuah jawaban yang jujur, lahir dari hati Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? Nah ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum memberi sebuah tanggung jawab dan tugas yang baru, ternyata Tuhan harus memulihkan hati lebih dahulu. Ya, hati kita harus dipulihkan oleh Tuhan lebih dulu, saudara. Sebelum tugas, sebelum kepercayaan, sebelum tanggung jawab yang lebih besar lagi diberikan Tuhan kepada kita. Saya belum pernah pergi ke Jepang, saudara ya. Doakan saya pergi ke Jepang. Nah, 2-3 tahun lalu, anak saya tiba-tiba kirim foto, papi, di mana saya gitu. Saya pikir di mana? Sekarang kan zamannya editing foto ya. Dia bilang apa? Langsung dikirim Sherlock, saudara. Ternyata anak saya sementara foto di depannya Gunung Fuji Jepang, Fujiyama Jepang. Saya bersyukur saudara ya, anaknya orang kampung gini, anaknya sudah banyak negara dikunjungi ya. Anak saya itu pegang visa Jepang, visa Australia. Doakan anak saya yang pertama sementara ngurus visa Amerika, saudara. Saya sebagai orang Jawa, kenapa saya menikah sama orang Manado? Dulu saya dilarang sama ibu saya menikah dengan orang Manado. Pokoknya lek rabi ojo karo wong Manado. Nah, itu bahasa Jerman saudara ya. Ternyata saya menikah sama orang Manado, puji Tuhan, mama saya nggak protes. Karena saya sudah menikah baru pulang ke Jawa. Bu, mantumu bu, wah, gitu saudara. Mau apa saudara, nggak mungkin cerai kan nggak mungkin ya. Nah untuk memperbaiki anak saya saudara, ternyata anak saya pertama ikut papanya hitam juga, aduh Tuhan tolong. Ya kan, saya pikir ada perbaikan, ya paling tidak ada sedikit lah. Yang nomor dua saudara ini sementara ada di Australia. Gak sombong memang di Australia saudara. Yang nomor satu sementara ngurus visa ke Amerika doakan. Lalu yang nomor dua ini sementara ada di Australia. Yang nomor tiga itu di Brokol. Nomor empat saudara alumni pertama TK Harvest. Nah jadi saya kurang lebih 10 tahun itu setiap bulan paling enggak sekali itu ke GBDI. Ikut chapel. Anak saya secara akademik saudara nilainya kalah sama Tina ya, kalah. Saya tahu kapasitas anak saya. Saya berpikir anak saya yang terakhir itu pinter saudara. Karena apa? Anak saya pertama, kedua, ketiga itu kan kekurangan gizi. Secara ilmu gizi kurang gizi. Karena merintih, merana, meronta. Kadang melolong kayak anjing juga saudara, nggak ada apa-apa gitu ya. Makan kangkung di parit, cari ikan parit gitu saudara waktu saya di sini. Tapi saya nggak pernah cerita kepada siapa-siapa ya. Dulu, tapi sekarang saya suka cerita itu gitu. Sekarang bisa tertawa, waktu itu nggak bisa ketawa saudara gitu ya. Pak Jim nggak mau jadi pendeta karena trauma. Karena bapaknya susah jadi pendeta gitu ya, tapi dia panggil Tuhan menjadi pendeta saudara ya. Nah saudara, secara akademik dia nggak pintar.
Kakaknya lumayan, Jin itu 3,25 ya lumayan lah. Kalau Dio sama Ella itu 3,85 IP-nya. Lumayan Pak Jim ya. Nah, itu. Saya berpikir Joe itu pinter, karena apa? Waktu itu sudah ada berkat dan ada auntinya sama-sama dia. Itu di harvest itu saudaraku, kalau sekolah itu susunya bawanya susu 1 liter. Saya berpikir pinter secara ini. Ternyata kepintarannya bukan di situ. Saya bergumul banyak, saudaraku. Masuk SMA, SMK kemarin penuh dengan drama juga. Tapi bisa masuk SMK. Dan puji Tuhan hari ini saudara, dia sudah diterima di Universitas Esa Unggul Jakarta Barat, jurusan ilmu komunikasi. Beasiswa full, papanya nggak bayar sedikit pun. Artinya apa? Tinggal masuk. Sering kan diajar di tempat ini, kalau kita punya orang tua, ada chapel ya. Kecerdasan tidak melulu itu soal angka dan kepintaran. Ada kecerdasan yang lain. Ini bisa menjadi kesaksian, Harvest kan bagus main basketnya ya kan. Salah satu murid pertama yang dapat beasiswa basket Pak Jim. Full 100% nggak bayar. Itu karena apa? Karena kemurahan daripada Tuhan. Amin saudara ya. Intinya bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan, para pelayan Tuhan saudara, kita harus mengerti. Ya, kita harus mengerti. Saudara, kembali ke kisah yang saya sampaikan tadi, di Jepang itu ada sebuah seni saudara, namanya kintsugi. Ya, kintsugi. Kin itu emas, sugi itu sambungan. Jadi saudara, orang-orang di sana itu kalau punya tempat minum, barang-barang keramik itu kalau pecah saudara, itu ada seseorang yang ahli untuk merakit kembali. Tapi cara untuk merakitnya saudara, merekatkannya nggak pakai lem Altego, enggak. Enggak pakai lem glue, enggak. Tapi pakai apa saudara? Itu pakai emas. Sehingga saudara, sang ahli itu menyambung setiap retakan-retakan tadi saudara itu memakai emas. Sehingga kalau jadi saudara, ini nilainya akan lebih mahal. Apalagi sekarang dijual, emas 1 gram enggak tahu berapa juta sekarang. Ini sebuah seni yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Demikian pula saudara, ada sang kreator yang sanggup untuk memulihkan setiap pecahan-pecahan, setiap luka-luka yang ada dalam diri kita. Jadi Tuhan itu akan memulihkan keberadaan kita saudara, kehidupan kita di tempat di mana kita merasa gagal. Tuhan akan pulihkan kita saudara. Ada orang yang gagal dalam rumah tangganya. Saya banyak menemui saudara, ada banyak orang gagal dalam rumah tangganya. Ada banyak orang gagal dalam pelayanannya, saudara. Satu saat ada seorang senior saya datang ke Bro. Lalu disampaikan begini, Mas, aku nggak lagi melayani tempat itu. Kenapa? Jemaat bikin aku sakit hati. Ya, ketika kami berjaman kudus, saudara, dia bilang begini, Mas, aku 3 tahun di tempat itu nggak pernah bikin perjamuan kudus. Kenapa nggak buat? Jemaat menyakitiku. Saudara, coba. Dia dalam pelayanan, saudara, dia sakit hati dengan jemaatnya. Dia gagal dalam pelayanan. Ya, ada donatur yang mensupport, saudara, dana terus diberikan, tetapi dia nggak ada di Kalimantan Tengah. Dia ke Berau, dia kembali lagi ke Jawa, saudara. Ya, ada orang gagal dalam pekerjaannya. Saat ini di mana-mana sedang tidak baik-baik saja. Saya sempat tertunda hampir 1 minggu di Jawa, saudara. Itu gara-gara harga tiket Surabaya, Bro, itu mahal. Saya mau pulang ke Bro, tiket 7 juta. Oh Tuhan, 2 orang 14 juta. Nunggu lagi 5 juta. Nunggu lagi 4 juta. Tanggal 5 April, anak saya dari Jakarta, saudara. Selesai mengikuti seleksi di Jakarta, karena tanggal 6-nya harus masuk di SMK. Ya papanya harus membelikan tiket, bukan papanya, ya kan. Ada berkat untuk beli tiket Jakarta, Bro, Pak Jim tadi tanya 4 juta. Harganya 8 juta, karena yang ada di bisnis kelas. Papanya udah 30 tahun pelayanan di Bro, belum pernah naik bisnis kelas. Anaknya naik bisnis kelas, saudara. Itu anugerah Tuhan. Anak hamba Tuhan pasti banyak berkatnya. Maka kalau cari mantu, carilah mantu hamba Tuhan, biar banyak berkatnya. Ya kan, gitu saudara. Saat ini enggak baik-baik saja. Bulan 1 yang lalu saudara, saya hampir 2 minggu lebih di Malaysia. Ketemu dengan beberapa pengusaha. Dia bilang, Pastor,
Sabah sekarang tidak baik-baik saja. Waktu corona yang lalu sulit, tapi sekarang semakin sulit. Ya, banyak pekerja-pekerja nggak dapat tempat pekerjaan. Banyak bos-bos akhirnya apa? Menjual asetnya. Karena apa? Masa yang sulit, saudara. Mungkin ada di antara kita hari ini yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Atau ada yang mengalami kegagalan dalam hubungan suami istri yang retak, ya, tidak harmonis. Kalau dulu bulan madu, ya kan? Bulan madu, ya semua bulan terasa madu. Sekarang apa? Bulan-bulanan, saudara. Ya kan? Rumah tangga gak harmonis, gak ada cinta lagi. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara. Ya, seperti yang saya tadi katakan, anak gak kerasan, anak gak senang kalau ada orang tuanya. Bisnis gagal, kekecewaan dan sebagainya. Saya katakan pada kesempatan hari ini, Tuhan tidak hanya memperbaiki hati yang retak. Tuhan yang paling tahu apa yang hari ini menjadi pergumulan kita. Tapi dia menjadikan lebih indah dari sebelumnya ketika Tuhan memulihkan keberadaan kita. Ya. Makanya saudara, saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, penggembalaan adalah sebuah kepercayaan. Ketika kasih itu dipulihkan, saudara, maka Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab. Kebenaran ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Kebenaran ini harus dinyatakan. Artinya apa? Mengasihi Tuhan itu sama dengan penggembalaan. Loh, Pak, saya bukan pendeta. Ya, mengasihi Tuhan, saudara, itu adalah sebuah penggembalaan. Dan saudara, dari perkataan Yesus kepada Petrus, saya mendapatkan gini, bahwa kasih harus mendahului sebuah pelayanan. Itu slide berikutnya. Kasih harus mendahului pelayanan. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang apa penggembalaan, saudara, bisa ditayangkan. Ya, kalau kita bicara apa penggembalaan, saudara, sekali lagi penggembalaan bukan hanya panggilan segelintir orang. Ya, khusus bagi kami pendeta, di sini ada komsel, kelompok sel atau kelompok apa yang lain, saudara. Tidak. Tapi penggembalaan ini, saudara, adalah tanggung jawab kita bersama yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Kalau kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan, slide berikutnya bisa tayangkan, maka dalam kehidupan kita bisa mengasihi, saudara. Bisa mengasihi, hadir dengan kasih yang tulus dan tanpa syarat. Ini penggembalaan. Mengasihi berarti ada, dan kasihnya itu tanpa pamrih. Jujur, sebagai orang tua, kasih kita masih bersyarat, saudara. Saya ingat ibu saya pernah bilang begini, Le, nanti kalau kamu lulus SD, emangnya saya bodoh kali ya, kok nggak lulus SD gitu saya. Nanti kalau kamu lulus SD, ibu buatkan engkung, tahu engkung? Engkung itu masakan Jawa, ayam utuh yang dimasak itu, saudara. Sampai ibu saya meninggal, saya nggak pernah dibuatkan engkung, saudara. Tapi saya nggak kecewa dengan hal itu. Ya kan? Artinya apa? Kasihnya bersyarat kalau saya lulus. Satu saat pernah, saudara, ya, anak saya Joey yang dari Harvest ini, handphonenya rusak. Lalu kakaknya bilang gini, kalau kamu nanti ranking 1 di Harvest, kakak belikan handphone. Lalu Joey bilang gini, sampai kepalaku botak, nggak bisa aku jadi ranking 1 katanya. Karena ada Koko, ada Tina yang pinter-pinter ya. Saudara, kakaknya mencoba untuk memberikan sebuah dorongan, tapi sesuatu yang nggak mungkin gitu, saudara. Jadi banyak ya saya belajar, oh Tuhan, nggak mudah hadir lalu mengasihi tanpa syarat. Saya tadi cerita, 3 anak saya, saudara, babak belur dengan apa? Dengan pendeng. Tapi ketika Tuhan pulihkan, saya bersyukur. Ya, saya nggak lagi menggunakan pendeng dan alat-alat yang lain untuk memukul anak. Khusus Jawa itu penuh kasih karunia. Ya kan, paling dengan perkataan, ya kan, paling dengan apa ya, dengan nasihat gitu. Saya coba untuk
Belajar seperti apa yang Tuhan mau. Mendidik nggak harus dengan kekerasan. Sampai kakaknya pada protes, papi ini terlalu ngasih adik. Harusnya papi juga sama seperti perlakuan papi juga sama dengan dia. Supaya dia menjadi anak yang kuat, hebat. Aduh saudara, merasa bersalah juga saudara ya. Tapi yang jelas bahwa menggembalakan itu adalah mengasihi orang di sekitar kita itu tanpa syarat. Tidak harus mereka baik dulu. Mereka kita kasih. Apa adanya mereka kita belajar untuk mengasihi. Apa adanya mereka kita belajar untuk menerima. Tidak mudah. Tapi Tuhan katakan, gembalakanlah dombaku. Kadang-kadang saudara ya jengkel gitu. Ya kan? Tapi belajar, oh Tuhan, tolong Tuhan, mampukan. Kami pun hamba Tuhan sampai hari ini dikatakan memang saya seorang gembala. Tapi saudara, apakah saya gembala yang sebenarnya? Ini masih bergumulan. Para suami, apakah engkau bisa menggembalakan istrimu tanpa syarat? Para istri, apakah bisa menggembalakan suami tanpa syarat? Oh susah. Kita orang tua, apakah bisa menggembalakan anak-anak tanpa syarat? Saudara, kalau Tuhan menyuruh kita mengasihi tanpa syarat, berarti Tuhan sudah memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk bisa kita lakukan. Tuhan gak pernah suruh lakukan firman Allah. Kalau tidak terlebih dahulu Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bisa atau tidak. Bukan bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah mau apa tidak. Saya percaya bahwa hati yang dipulihkan oleh Tuhan akan membawa kita dapat mengasihi orang di sekeliling kita dengan kasih tanpa syarat. Kasih yang tulus. Memang tidak mudah, tapi bisa. Belajar untuk melayani, merendahkan diri untuk mengetahui kebutuhan orang lain. Seringkali kita hanya merasa bisa. Aku gembala. Tapi yang Tuhan inginkan ketika hati gembala itu ada, kita juga harus bukan merasa bisa, tapi bisa merasa. Hari Tuhan percayakan kepada saya, menjadi salah satu pengurus sinode, saudara ya. Jadi lingkupnya di seluruh Indonesia, Timor Leste dan Malaysia. Selama ini di sinode kami GBT itu memang sangat soal dana itu enggak sebesar GBDI, jiwa-jiwa juga enggak banyak, enggak sebesar GBDI ya. Kami belajar untuk mulai melihat, memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Bahkan beberapa gereja di luar sinode kami pun setiap bulan boleh kami bantu. Belajar untuk melayani, melihat keperluan kebutuhan mereka yang di desa-desa. Dulu hamba Tuhan, dulu kalau ngutus kita gini, kamu ke Segah, kamu ke Afrika Utara gitu ya. Mau mati, matilah, mau hidup, hiduplah di sana gitu saudara ya. Ini pengalaman dari orang tua. Tapi kalau kita udah ngerti hati Tuhan, tentulah ketika kita mengutus seseorang, kita nggak seperti itu ya. Menggembalakan berarti melayani dengan apa? Merendahkan diri untuk kebutuhan orang lain gak mudah. Ya, hamba Tuhan, gembala tempat ini gak mudah saudara. Untuk mengundang hamba Tuhan kotanya datang. Tapi kalau bisa, itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati Tuhan. Ya, karena apa saudara? Menyadari bahwa kita saling melengkapi. Ya, kita saling membutuhkan. Saling menopang saudara. Dan menggembalakan itu adalah menguatkan. Menjadi sandaran bagi yang lemah dan lelah. Di luar sana ada banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengalami kelelahan. Ada banyak pasutri yang mengalami kelelahan. Pak Jim baru pulang ikut camp kaum pria. Banyak pria-pria di luar sana yang seperti gagah perkasa. Tapi sepertinya lemah. Butuh orang-orang yang kuat saudara. Bapak Ibu yang dipulihkan oleh Tuhan sebagai seorang pria harusnya memulihkan kehidupan para pria. Sebagai orang tua memulihkan para orang tua. Sebagai pribadi memulihkan pribadi, menguatkan pribadi-pribadi dan menuntun mereka, mengarahkan mereka kepada Kristus, kepada kesempurnaan. Hingga setiap jemaat itu menjadi mempelainya Tuhan. Itu menggembalakan, bukan sekedar tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala.
Nah saudara, di mana kita berada dalam rumah tangga dan keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menjadi berkat. Karena apa? Hidup kita sudah dipulihkan, maka harus memulihkan orang lain. Kalau hidupmu dipulihkan, maka kerinduan Tuhan adalah memulihkan orang lain. Tetapi saudara, kalau dasarnya itu bukan kasih, berbahaya. Karena ada pelayanan yang didasari tanpa kasih saudara. Ya, pelayanan adalah sebuah rutinitas, kebiasaan, akhirnya apa? Lemah, boring saudara. Tapi kalau pelayanan dasarnya adalah kasih saudara, panggilan daripada Allah saudara, maka kita melakukan dengan segenap hati. Kalau seseorang melihat worship leader, wah sekali melihat luar biasa. Tapi kalau setiap minggu, setiap bulan boring juga. Ya kan, para singer kelihatannya sekali oke. Tapi setiap minggu boring juga saudara. Kami pun hamba Tuhan setiap minggu suruh khotbah. Ya tanpa sadar akan boring kalau kami lakukan tanpa kasih. Maka saya bilang kasih harus mendahului sebuah pelayanan. Kalau dasarnya adalah kasih, karena mengasihi Tuhan saudara, maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan saudara. Kita lakukan dengan sebuah kerelaan. Sekalipun gak dapat apa-apa aku tahu, Tuhan yang akan memberkati. Saudara, saya ingat pertanyaan 5 tahun yang lalu yang paling tidak saya suka. Itu satu. Pertanyaan gini, Pak Andi, di Bro pakai mobil apa? Itu hampir 23 tahun pertanyaan itu sudah kalau datang kepada saya, aduh, saya susah jawab saudara. Saya bilang saya belum punya mobil, enggak ada orang percaya. 23 tahun saudara, ya tahu Bapak Ibu Saudara, saya ingat saya naik kemana naik sepeda ontel, naik motor saudara. Saya pernah ada berkat mencoba untuk nyicil mobil, aduh saudara. Enggak berani. Enggak berani. Tapi karena Tuhan melihat hati saudara ya. 23 tahun kemana-mana naik sepeda. Dalam waktu 3 tahun Tuhan kasih mobil. Berapa? 3 saudara. Itu bukan dari jemaat. Gimana caranya? Enggak perlu saya tanya bagaimana caranya. Kalau saya melayani domba-domba di satu tempat, domba-domba itu belum bisa menghasilkan susu, belum bisa menghasilkan bulu. Saya percaya Tuhan yang saya layani bisa menggerakkan domba-domba yang lain untuk memberkati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Amin saudara. Saya sering bilang, saya hidup bukan dari persembahan jemaat. Saya hidup bukan dari perpuluhan jemaat. Saya hidup dari Tuhan yang memanggil saya untuk menjadi hambanya. Karena apa? Saya belajar mengasihi, melayani tanpa pamrih. Kalau malah di pedalaman di daerah-daerah saudara, seringkali tiket pulang pergi ditanggung. Pergi bawa 1 koper, pulang kopernya, tinggal kopernya saudara. Karena apa? Dibagi-bagi. Nah, 2 jenis pelayanan ini saudara, kalau hati kita dipulihkan maka kita melayani lahir dari kasih. Dipercaya, komsel dipercaya melayani apapun juga yang kelihatan maupun tidak kelihatan saudaraku dikasih. Kita akan melayani dengan segenap hati kita. Dapat pujian terpujilah Tuhan, dapat olokan terpujilah Tuhan. Karena apa? Kalau seseorang hidupnya, hidup melayani karena mengasihi Tuhan, orang memuji dia tidak terbang saudara. Tapi orang mengolok, orang menghina, dia juga tidak akan tumbang. Upah yang dia dapatkan dari apa yang dia kerjakan di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-19 saudara, Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku saudara ya. Yesus berkata, ikutlah aku. Ketika kita mendengar pernyataan ini saudara, dari seseorang yang hendak meninggalkan dia, dalam keputusasaannya, Tuhan mulai mencoba untuk mengubah hidupnya, mengubah hatinya lebih dahulu, lalu Tuhan mengajak dia untuk ikut Yesus saudara. Alkitab katakan mengikut Yesus ada harganya. Ada pengorbanan yang harus kita persembahkan. Ada sebuah proses panjang yang harus kita lakukan. Yang utama adalah ketika kita mengikut Tuhan saudara, harus ada yang namanya itu kesetiaan. Mengikut Yesus saudara artinya bahwa setiap langkah kehidupan kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada berkat datang kepada kita,
Apa kita belajar setia? Ada banyak hamba Tuhan mengajarkan saudara, apalagi sekarang itu, ada sebuah cerita, sampaikan begini, Pak, jemaatku sekarang itu ada membentuk grup baru. WA grup baru yang berbeda dengan WA grup dari gereja. Dia bilang, WA grup apa? WA grup jemaat yang tidak mengembalikan perpuluhan katanya. Ada saudara. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar, nggak perlu kasih perpuluhan kepada gereja. Pendetanya jadi kaya gitu saudara. Kalau saya tetap mengajar kepada jemaat, apa yang kau terima, itu semua bukan milik. 10% ada milik Tuhan yang harus kamu kembalikan kepada Tuhan. Dari 90 yang kau punyai, ada benih yang harus kamu tabur. Dan ada roti yang harus kamu makan. Ketika siklus itu terus kamu lakukan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkatimu. Belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Percaya bahwa Tuhan sementara memproses kehidupan kita, saudara. Apapun yang dikerjakan nggak langsung instan. Melalui proses ketaatan, kesetiaan, dan menjalani proses dengan sebuah kesetiaan. Maka kita bisa melihat saudara, seorang yang bernama Petrus. Dari seorang yang menyangkal Yesus. Ya, dari seorang yang pernah menyakiti hati Tuhan, saudara. Ketika diterima oleh Yesus, dipulihkan oleh Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Alkitab mencatat, Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan berikutnya bisa ditayangkan. Ya, saya melihat saudara, banyak kisah terjadi. Bagaimana kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mujizat terjadi, saudara. Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih besar. Bukan hanya jiwa-jiwa diselamatkan, orang yang sakit disembuhkan, saudara. Bahkan dia pernah menegur anaknya Safira. Kedua orang ini mati, saudara. Ya kan? Orang ini meninggal. Kita melihat bagaimana pelan selanjutnya. Petrus keliling, saudara, menyembuhkan orang. Petrus pernah dipenjara dan dilepaskan, saudara. Kita melihat bagaimana Petrus melayani banyak jiwa. Dan yang terakhir, saudara, ada sebuah kisah dalam catatan sejarah gereja yang tidak tertulis dalam Alkitab. Dalam zaman kisah para rasul ketika kekaisaran Romawi, saudara, mulai tidak mempercayai, mulai lagi tidak suka dengan orang-orang Kristen, itu sidang jemaat di Yerusalem itu menyuruh Petrus, terus ini nggak aman kita di sini, nggak aman. Kamu pergi aja menyingkir ke kota. Kamu menyingkir ya keluar ke daerah. Saudara, Petrus mendengar nasihat dari jemaat. Dia dengar saudara, ketika dia akan keluar dari kota itu saudara, tiba-tiba dia melihat sosok Yesus. Ya kan, ini sebuah apa namanya? Kisah yang memang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kisah ini cukup dikenal saudara. Lalu Petrus berkata kepada Petrus, hendak kemanakah engkau Tuhan? Ya kan, Anda bisa melihat gambarnya ini saudara, coba untuk memvisualisasikan saudara, itu di bagian pertemuan ketiga dalam perjalanan Petrus melihat Yesus berjalan menuju Roma, saudara. Itu di ayat di bagian yang ketiga, lalu ayat yang 4, Petrus berbalik arah saudara ya. Petrus segera menyadari bahwa ia tidak boleh lari. Jadi ketika bertemu dengan Yesus, enggak kemana? Aku enggak ke. Untuk apa? Aku mau disalibkan. Sehingga apa? Petrus berkata, jangan, biarkan aku yang kembali. Pada akhirnya apa saudara? Petrus ditangkap, Petrus disalibkan dengan cara yang terbalik. Nanti bisa Anda membaca kisahnya ini saudara. Dari seorang yang menyangkal Yesus. Dipercaya oleh Yesus. Sampai pada akhirnya dia mati bagi Yesus. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Jadi orang yang pernah menyangkal Yesus dipercaya oleh Yesus. Sampai dia mau rela mati bagi Yesus. Kenapa ini bisa terjadi saudara? Bukan kemampuan intelektual daripada Petrus ini bisa terjadi. Tapi karena Petrus mengalami hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami keubahan dalam hidup dan dirinya. Kasih Tuhan, kasih sejati. Menerima Petrus apa adanya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Petrus saudara. Itu di luar nalar dan logikanya. Kasih itu yang menggerakkan. Sampai dia rela mati. Dengan cara salib terbalik. Bukan seperti Yesus. Kakinya ada di atas. Aku mau mati. Tidak seperti Yesusku. Tapi biar aku mati. Lebih hina dari dia. Nah saudara,
Bagaimana kasih seseorang yang sudah dipulihkan. Nah, dalam kehidupan kita saudara, panggilan yang paling sederhana, ikutlah aku. Sebuah ajakan yang terbuka bagi kita saudara. Mungkin kita adalah orang-orang yang pernah terluka di waktu yang lalu. Kita adalah orang-orang yang pernah mengalami begitu banyak problem, masalah, persoalan. Sehingga seakan-akan kita nggak berani datang kepada Tuhan. Nah hari ini saudara ada sebuah berita yang cukup bagus bagi kita semuanya. Mari sama seperti Yesus yang pernah berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Hari ini Tuhan yang sama datang kepada saudara, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku saudara. Sebuah ajakan terbuka bagi kita semuanya untuk datang kepada Tuhan, menerima pemulihannya. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita dengan kasih-Nya. Para pelayan boleh maju ke depan. Kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara akan selalu menghasilkan sebuah tindakan. Meskipun ada harga yang harus kita bayar mengiring Tuhan. Tapi mulailah melangkah. Kita berkata Tuhan pulihkan hatiku dan pakailah hidupku kembali. Kalau engkau memakai Petrus, menerima Petrus, demikian aku mau menjadi alatmu untuk menyatakan kemuliaanmu. Kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang memanggil Bapak Ibu kembali ke pangkuannya. Kita datang kepada Tuhan, demikian firman Allah.